Saya yakin kita semua pernah punya teman sekolah yang dulu pada saat sekolah itu biasa-biasa saja. Namun hari ini, wow, mereka luar biasa. Mereka mendapatkan pencapaian yang sama sekali di luar apa yang kita bayangkan. Sementara, saya yakin kita pasti punya teman yang mungkin pada saat sekolah keren, tapi justru hari ini pencapaiannya sangat ironis. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Untuk memahami kenapa ada orang-orang yang mampu dengan sangat baik menaikkan level dirinya, menaikkan level pencapaiannya, itu memang gak mudah. Tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Tapi saya meyakini ada 5 sifat yang mereka miliki yang mampu mereka terapkan sehingga hidup mereka berubah. Jadi buat kamu yang hidupnya merasa biasa-biasa saja dan ingin segera naik kelas, yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Sifat pertama yang harus kita miliki dan kita terapkan jika kita ingin naik level, jika kita ingin melakukan akselerasi dan percepatan pencapaian kita, maka kita harus punya sifat masa bodoh dan percaya diri. Ada banyak orang hebat, banyak orang cerdas, banyak orang kreatif, tapi setiap mereka ingin melakukan sesuatu, mengeksekusi idenya, mereka ragu. Mereka takut dengan nyinyiran orang, mereka takut disalahkan, mereka takut dicemooh, mereka bingung, ini baik gak sih? Keraguan-raguan ini, rasa takut ini, itulah yang menghambat kita. Maka untuk mengatasi itu semua, udahlah bertindak saja. Bersikaplah masa bodoh terhadap omongan orang yang sebenarnya juga gak penting. Yang penting satu, kamu jangan menyakiti mereka. Kita harus percaya diri terhadap apa yang kita lakukan. Buang jauh-jauh gengsimu, karena gengsi itu hanya persepsi yang tak pantas, yang sebenarnya itu membelenggu. Kamu mau jualan, kamu gengsi. Kamu mau membangun bisnis sendiri, kamu gengsi. Kamu mau membuat usaha kuliner, kamu gengsi. Kamu mengatakan, saya kan sudah kuliah jauh-jauh, meninggalkan kampung, mosok sampai di rumah cuman jualan di depan rumah, mosok cuman jualan keliling, mosok cuman sekedar bikin jajanan sederhana seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang justru menghambat kita. Bersikaplah masa bodoh terhadap omongan orang. Kita harus percaya diri. Ya memang awalnya hanya sekedar jualan di pinggir jalan, hanya jualan di depan rumah, tapi kalau kita serius, itu bisa keren loh. Agar kamu punya sikap percaya diri dan masa bodoh yang produktif, maka kamu harus punya satu prinsip. Nyinyiran orang itu gak menghasilkan uang. Selama orang-orang yang ngomong negatif terhadap saya itu bisa membuat saya kaya, saya akan ikuti mereka. Selama enggak, ya udah cuekin aja. Toh, apapun omongan mereka, gak bakalan nambah beras di rumah kamu. Jadi, yuk, cukup lakukan apa yang menjadi semboyan naik. Just do it. Lakuin aja. Gak usah pikirkan orang lain. Kamu mau bangun bisnis, kamu mau melamar kerja, apapun itu, selama gak merugikan orang lain, lakukan dengan percaya diri. Lakukan dengan bersikap masa bodoh terhadap omongan orang. Jangan-jangan yang membuat kamu gak bisa berkembang karena kamu terlalu sering memikirkan persepsi orang. Kamu minder, padahal idemu keren, tapi kamu ragu untuk mengatakannya. Padahal kamu punya skill yang hebat, kamu punya keterampilan memasak yang luar biasa, tapi sayang, kamu ragu, kamu gak pede. Akhirnya apa? Itu gak jadi apa-apa. Hal kedua yang harus kamu punya adalah lakukanlah sesuatu secara berbeda. Kita harus ingat, hal yang sama hanya menghasilkan hasil yang sama. Cara yang sama akan memberikan impact yang sama. Jika kemarin kamu melakukan hal tersebut, dan maka hasilnya adalah hari ini. Jika hari ini kamu merasa hidupmu keren, hidupmu hebat, artinya cara yang kita lakukan kemarin itu sudah oke. Namun jika kamu merasa pencapaianmu hari ini gak sesuai dengan harapanmu, pasti ada cara yang harus kita ubah, ada cara yang harus kita perbaiki. Maka coba pikirkan hal-hal berbeda yang mungkin selama ini belum pernah kamu lakukan. Lakukanlah hal-hal baru yang selama ini gak pernah kamu lakukan. Bisa jadi dari hal-hal baru itulah semua akan berubah. Kita harus punya keberanian untuk melakukan ini semua. Lakukan cara-cara berbeda.
ubah kebiasaan kita. Cobalah keluar dari apa yang selalu kita lakukan selama ini. Amati perilaku kita setiap hari. Lakukan refleksi. Apa sih yang saya lakukan setiap pagi? Apa yang saya lakukan sebelum tidur? Apa yang saya lakukan ketika punya waktu luang? Pikirkan pertanyaan-pertanyaan itu dan coba kenali diri kita. Maka lakukanlah perubahan. Ubah salah satu. Misalkan kamu mengubah kebiasaanmu sebelum tidur. Kalau biasanya kamu main game, sekarang kamu mengubahnya dengan sekedar membaca buku atau melihat konten-konten yang berkualitas. Kelihatannya ini sepele, kelihatannya ini gak berdampak. Tapi percayalah, kalau kamu mulai melakukan perubahan kecil ini secara bertahap, melakukan hal-hal berbeda setiap harinya dan selalu lebih baik, maka perubahan besar akan kamu dapatkan. Hal ketiga yang harus kita punya adalah kita harus punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Apapun yang ingin kita lakukan, bekalilah dengan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu, kita harus punya rasa ingin tahu. Misalkan saya ingin membuat bisnis kuliner, maka bisnis kuliner apa yang ingin saya buat? Katakanlah saya ingin membuat bisnis mie. Maka cari referensi. Warung mie mana yang menurut kita keren? Pebisnis mana yang bisnis kuliner di bidang mie-nya itu luar biasa? Ketemu, nanya, ngobrol dengan mereka, cari tahu. Kadang kita ragu, kita takut ditolak. Kadang kita ragu, kita takut dicuekin. Maka buang jauh-jauh sifat ini. Kembali lagi pada sifat pertama tadi, kita harus pede dan masa bodoh. Ya udah, jalan aja, ketemu orangnya, ngobrol, Pak boleh nggak minta waktu? Saya pengen nanya-nanya nih, saya pengen punya bisnis seperti Bapak. Kalau orangnya ngomong, saya nggak bisa mas, saya masih sibuk, kapan Bapak ada waktunya? Kalau dia masih nolak, temui lagi. Maka penggabungan antara rasa percaya diri, sikap masa bodoh, dan rasa ingin tahu yang tinggi ini bikin kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Apapun yang ingin kamu lakukan, cari tahu dulu. Kamu ingin trading, maka belajar dulu. Cari tahu caranya, kumpulkan informasi, bertanya pada orang yang kompeten. Sekarang cari informasi itu mudah, maka gunakan internet. Gunakan smartphone kita untuk ngumpulin berbagai informasi yang kita butuhkan untuk mensupport perubahan kita. Jangan lupa untuk fokus. Sekali kamu tertarik pada satu bidang, fokus saja dulu di situ sampai benar-benar kamu ngulik banget, sampai benar-benar kamu ngerti secara detail. Akhirnya kamu benar-benar punya ilmunya. Baru setelah itu lakukanlah eksekusi. Kesiapan dengan belajar ini akan memperbesar peluang kita untuk sukses. Kesiapan dengan ilmu, dengan pengetahuan akan membuat peluang gagal itu lebih kecil. Kalau kita bertindak tanpa ilmu, kalau kita berbuat sesuatu tanpa persiapan, potensi gagalnya besar. Dan inilah yang kadang bikin banyak orang trauma. Kadang itu mereka nggak mau belajar, udah gagal berulang kali tapi nggak mau belajar. Tetap saja mengulangi cara yang sama, mereka nggak well prepare. Maka di titik ini, milikilah rasa ingin tahu yang tinggi. Jadikan rasa ingin tahu itu sebagai bekal kita untuk melangkah. Yang keempat nih, ini penting. Kita harus punya rasa haus dan lapar akan pencapaian itu. Kita harus tidak boleh merasa cepat puas. Banyak orang menganggap titik suksesnya itu kalau dia keterima PNS, kalau dia jadi karyawan, kalau dia bekerja di tempat yang sesuai harapannya, dia merasa keren, merasa puas, ya udah, dia tinggal menikmatinya. Jika itu yang terjadi, kamu akan stuck. Maka kita harus punya target, kita harus punya keinginan lebih baik. Kita nggak boleh merasa mudah puas. Kalau hari ini kamu punya bisnis kuliner dengan omset 1 juta per bulan, coba pikirkan gimana ini bisa jadi 3 juta. Kalau kamu hari ini sudah punya 3 juta, pikirkan gimana ini jadi 5 juta. Kalau kamu hari ini punya bisnis baru 1 cabang, pikirkan gimana bisa jadi 2, bisa jadi 4, bisa jadi 10, seterusnya. Rasa lapar untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik ini akan membuat kita terus belajar, akan membuat kita terus berproses, akan membuat kita melakukan hal-hal yang kadang gak difikirkan oleh banyak orang. Kadang muncul pertanyaan, kalau kita gak mudah puas, kapan kita menikmati pencapaian kita? Ini sesuatu yang agak keliru. Kapan kita menikmati pencapaian kita? Ya setiap hari.
Kita nikmati prosesnya, proses berpikir, proses menemukan ide, proses membangun jejaring, proses membuat produk. Semua proses itu kita nikmati. Ketika berhasil, kita syukuri dengan apa? Membagikan kepada orang-orang sebagian dari keuntungannya, menggunakannya untuk keluarga. Waktunya libur ya kita libur, waktunya kita istirahat. Bukan berarti punya keinginan yang besar. Bukan berarti ketika kita tidak mudah merasa puas, artinya kita tidak menikmati. Enggak. Menikmati pencapaian bukan berarti setelah kita dapat kemudian kita duduk manis diam. Itu kemunduran, itu persepsi yang salah. Jika hari ini kamu sudah punya 4 bisnis, semuanya jalan dengan baik, kamu bersyukur, kamu menikmatinya, ya itu bagus. Tapi kamu harus punya target. What next? Berikutnya apa lagi? Target ini yang akan membuat kamu terus belajar. Bukan berarti kita nggak bersyukur. Menerima dan menikmatinya, kemudian menggunakannya untuk hal yang lebih baik, kemudian menaikkan levelnya, itu adalah sesuatu yang membuat kita terus berjalan dan terus berproses. Kalau enggak, ketika kita merasa puas dengan pencapaian tertentu, disitulah kemunduran besar akan dimulai. Terakhir nih, hal kelima, ini tentang mindset. Langkah ribuan kilo dimulai dari langkah pertama. Bisnis yang menjamur cabangnya ada di mana-mana, dimulai dari kios pertama. Kita harus sadar itu. Ketika kamu baru memulai, jangan pernah berkecil hati. Semua orang besar itu pernah memulai semuanya dari nol. Semua orang sukses, semua pernah memulai dari kondisi benar-benar gak ada. Kita mengenal mereka dalam kondisi mereka di puncak. Pertanyaannya, pada saat mereka awal merintis, apakah kita mengenalnya? Enggak. Pada saat mereka awal memulai, apakah nama mereka tersebar kemana-mana setelah sukses? Tentu saja enggak. Mereka yang menceritakan kisah perjalanannya ketika semuanya dimulai dari nol, itu karena mereka telah melampauinya. Sementara kita mungkin baru memulai dari awal, baru melangkah selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Apapun itu keren. Ingatlah, sekecil apapun langkahmu, ini adalah langkah awal untuk naik kelas. Jangan berkecil hati, jangan minder, tetap optimis. Itulah 5 hal yang jika kita punya, saya yakin kita semua mampu naik kelas. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.